perlu kita sosialisasikan ke seluruh bangsa Aceh. Pilihlah calon gubernur maupun bupati sampai ke kecil orang-orang yang punya ilmu. Karena itu yang memimpin kita. Nah, karena nggak mungkin orang Aceh orang pinter-pinter yang dipimpin oleh orang bodoh. Ini memalukan. Ini mungkin pertanyaan kedua, Tengku Syeki ya. Eh, Kemarin beredar isu bahwa Om Bus dan Syed Fadil tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat sebagai calon gubernur, ya, calon wakil gubernur untuk Aceh, karena tidak ada penandatanganan melaksanakan MOU Helsinki dan Fakta Undang-Undang Pemerintahan integritas Aceh. ya. Fakta, Iya, fakta di integritas. depan, Fakta ya, integritas emang. iya, di depan paripurna. Itu bagaimana menurut Tengku Syeki melihatnya? Nah, itu juga sudah saya sampaikan beberapa media. Ini kan mereka eh, oleh Muzaki Manap dan Dipat kan selalu dia menginginkan lawan tun kosong. Kemudian dengannya meninggalnya ulama Allahyarham Tusuk, dia kan lebih bangga puas kan, malah ketawa-ketawa meninggal seorang ulama demi jabatan. Artinya dia merasa tidak ada lagi ulama yang akan bersanding dengan Umbus. Ini gagal juga upaya dianggap tidak ada lagi calon wagub, ternyata ada calon wagub. Ini satu sudah gagal upaya untuk menjegal calon lain. Yang kedua ini juga upaya mereka untuk memainkan kekuatan di PRA. Karena mereka kan ada kekuatan di PRA di sana. Karena ketua partai mereka masih dari PA. Ini juga saya lihat ada upaya diskriminatif kan untuk mengupayakan mencari jalan, mencari celah-celah. Semoga Umbus dan Syekh Fadil ini bisa tidak menjadi calon yang cukup syarat. Padahal dari Umbus dan Syekh Fadil menyatakan siap untuk menandatangani fakta integritas tersebut. Tapi mereka mengulur-ulur waktu untuk tidak memberi waktu untuk mereka untuk ikut menandatangani. Kemudian dengan semerta-merta mereka langsung mengeluarkan rekomendasi bahwa Umbus dan Syekh Fadil tidak ingin melakukan tanda tangan fakta integritas. Kemudian KIP mengambil kesimpulan bahwa benar adanya ini tidak cukup syarat. Sebetulnya ini kan masalah sepele. Orangnya mau mendatangani dan ada orangnya, tetapi nggak dibuka pintu. Inilah upaya-upaya mereka, saya bilang, karena memang dia tahu bangsa Aceh umumnya kecewa, tentara-tentara panglima wilayah Tripoli kecewa, ya banyak tentara-tentara yang selama ini mereka banggakan semua kecewa dan yakin ketika ada kandidat lain mereka akan kalah. Mungkin ketakutan itulah yang membuat berusaha untuk dijegal. Tetapi saya pikir sudahlah, karena ini sudah nggak sudah gagal mereka melakukan upaya-upaya yang mereka lakukan. Jadi saya pikir inilah menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa Aceh ke depan dengan adanya Syekh Fadil sebagai orang yang punya ilmu agama yang belajar di Kairo, ini bisa membuka ruang untuk generasi-generasi muda yang lain bisa bertarung di dalam politik ke depan. Jadi ini ada hikmah, meninggalnya Tusuk pun ini ada hikmah. Karena biasanya dianggap seorang ulama tidak boleh masuk dalam politik. Ini kan ilmu-ilmu senogronyo, ya kan paham-paham senogronyo. Tapi dengan ada Tusuk berani untuk mencalonkan diri almarhum, ini bisa gugur paham-paham yang mengatakan ulama nggak boleh masuk ke dunia politik. Karena menurut Tusuk almarhum, saya ingat kata-katanya, ketika kehancuran sebuah wilayah,
sebuah negara, maka harus diperbaiki dengan ilmu agama, dengan agama. Jadi orang yang mengerti agama itulah ulama. Ini mestinya ke depan harus dipimpin oleh orang-orang yang berilmu, baik itu ilmu agama maupun orang yang berpendidikan. Jangan sampai kita terus-menerus dipimpin oleh orang-orang yang memang tidak punya pendidikan. Jangan sampai kita akan malu di depan dunia, sedangkan Aceh dikenal sebuah bangsa yang peradabannya, orangnya pintar-pintar, punya ilmu agama, menguasai kitab dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika muncul, ternyata yang muncul bukan orang seperti itu. Ini di tahun-tahun ke depan ini perlu kita sosialisasikan ke seluruh bangsa Aceh. Pilihlah calon gubernur maupun bupati sampai ke kecil orang-orang yang punya ilmu. Karena itu yang memimpin kita. Karena nggak mungkin orang Aceh orang pinter-pinter yang dipimpin oleh orang bodoh. Ini memalukan. Apalagi ketika misalnya masuk di forum-forum nasional nanti. Karena di forum nasional kan harus membuka konsep-konsep tentang program Aceh. Dia kan harus mempidatokan di depan gubernur-gubernur Nusantara di forum besar itu. Bagaimana ketika dia tidak mampu 1 menit pun uh, berdiri di depan untuk memaparkan konsepnya. Ini kan bisa kita yang akan malu menjadi orang Aceh, maka seorang gubernur untuk berpidato di depan forum maya tidak mampu. Ini sangat berbahaya. Maka oleh sebab itu saya pikir saya himbau ke seluruh bangsa Aceh, ya jangan islah takut hana muoh-muoh dengan Panglima, hana boleh dengan Panglima, tapi ketika dia Panglima mampu, nggak ada masalah. Seperti di Aceh Timur, Tunek Tu, sama apa namanya Pangasahan. Itu juga dua-duanya tentara, tapi mereka punya kemampuan itu layak didukung oleh orang Aceh Timur. Mungkin jadi percontohan bahwa Tengku Seki ini bukan anti pada Panglima, tapi yang dimunculkan ini Panglima yang tidak punya kemampuan. Jadi ini untuk menghilangkan kesan seorang Tengku Seki hanya benci kemudian kemana. Saya tidak benci kepada pribadi. Saya hanya benci keinginan dia yang tidak mampu memaksakan diri. Yang membuat kita nanti Pak Luya. Kalau sempat dia memimpin Aceh, bukan 5 tahun akan hancur Aceh. Bisa setengah abad. Bisa setengah abad. Karena terus menerus orang-orang pintar tidak berani untuk muncul. Karena dikuasai orang-orang bodoh terus. Begitu tanggapan saya. Ya, Tengku Seki, apakah ini dengan tidak memenuhi syaratnya Ombus kemarin itu disengaja atau memang sebagai apa namanya, sebagai administrasi memang tidak lewat, Bu Seki? Iya, iya itu kan indikasi memang menjegal, menjegal atau menghambat untuk tidak terjadi. Artinya ini ada indikator konspirasi untuk menggugurkan calon. Kan udah saya bilang tadi. Itu kan syarat cuman mentandatangani, kan? Fakta integritas. Om Bos bersedia, cuman pada waktu itu, waktu saat menandatangani nggak dibolehkan karena belum ada wakil. Karena wakil kan sedang musibah, sedang tidak ada. Setelah diganti ada wakil, kenapa nggak dibuka pintu untuk meminta lagi ditandatangani? Inilah saya bilang indikasi dan indikator bahwa mereka ini memang takut kalah dengan ada saingan calon satu lagi, tentu rakyat nggak memilih dia. Jadi ketakutan sebelum berperang. Memang saya lihat kan mental Zaki Manap ini bukan mental seorang petarung. Memang saya bilang dia bukan panglima yang bisa dibanggakan. Seharusnya begitu ada calon yang gugur dengan administrasinya, dia mohon kepada yang lain. Kita nggak mau ikut pilkada ini kalau nggak ada calon 1, 2, 3. Bisa aja kan kalau dia fair, ya kan? Demi menjaring tokoh-tokoh yang lebih pandai, lebih profesional untuk memimpin Aceh. Malah waktu itu kita pikir ada Muhammad Nazar satu lagi, ya kan? Ternyata Muhammad Nazar nggak jadi. Jangan sampai ada umbus, dua-duanya nggak jadi, akhirnya lawan tung kosong. Kalau sempat lawan tung kosong, ini jadi presiden buruk bagi politik di Aceh. Dianggap orang Aceh nggak ada yang pintar.
nggak ada orang yang bisa ditampilkan menjadi calon gubernur. Ini sangat berbahaya. Alhamdulillah dengan berkat keberanian Umbus dan Cepadil sama timnya, terus meminta KPU untuk mengambil alih. Dan itu ikut saya serukan, lihat PT TikTok saya. Saya serukan apabila ini terjadi seperti ini dan KPU tidak mengambil alih, maka saya bilang saya mengajak seluruh bangsa Aceh untuk referendum. Untuk referendum, karena nggak ada arti. Buat apa ada kita ikut apa nama Indonesia, sementara mereka tidak tanggung jawab terhadap intervensi pihak-pihak tertentu untuk menghambat orang lain mencalonkan diri. Berarti kan nggak fair. Artinya ini otoriter. Sedangkan kita melawan Indonesia dulu, kita anggap Soeharto otoriter. Nah, kenapa kemudian dia baru menyerah saja, bukan merdeka, dia sudah mau mempraktekkan pola-pola otoriter. Ini yang saya tidak bisa menerima. Dan mungkin semua bangsa Aceh nggak bisa menerima. Mungkin ini doa-doa yatim dan janda, dan doa-doa tentara-tentara yang nggak di-open selama ini, yang disia-siakan, maka mereka nggak berhasil untuk menjegal calon Umbus dan Syekh Fadil. Karena mereka ini tulus ingin Aceh ini ada sebuah perubahan. Begitu. Iya, baik. Sangat bagus ya statementnya Tuku Sheki bahwa kita punya dua pasangan. Memang harus ada dua ya Tuku Sheki ya. Harus ada dua biar ada pilihan buat Pilihan. masyarakat Ya. ya. Buat masyarakat apa eh, harapan atau apa statement terakhir Tuku Sheki kepada bangsa Aceh yang menonton ini Tuku Sheki? Bagus ini. Saya sudah sebulan di Aceh. Yang terus-menerus saya serukan seluruh bangsa Aceh. Aceh ini milik kita. Milik bangsa Aceh, bukan milik kelompok. Jadi semua yang ada di Aceh ini hasil alam dan apa yang ada di dalam pemerintahan ini harus dinikmati oleh semua orang. Oleh semua orang. Jangan hanya menikmati kelompok-kelompok itu saja. Kedua, saya minta seluruh bangsa Aceh harus berani untuk melawan kezaliman dan kemungkaran. Dan kita harus berani pula memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang benar-benar punya kemampuan baik bidang birokrasinya maupun bidang agamanya. Jadi tidak boleh takut-takut. Kita harus menggunakan pikiran yang dikasih Allah dan kita dikasih hati, kita bisa menimbang antara dua kandidat itu mana yang ada harapan bangsa Aceh, semoga Aceh ke depan lebih baik. Ini saya pikir bisa dipilih sendiri. Yang ketiga, yang selanjutnya saya bilang, saya himbau seluruh bangsa Aceh, baik karu-karu, baik empaki-paki, karena hanya beda jagoannya atau idolanya. Yang sangat penting kita ini harus kompak menjaga silaturahmi dengan baik. Karena nanti menjadi gubernur ke depan bukan kita yang jadi gubernur, tapi orang lain. Cuman kita hanya penuh harapan kepada gubernur yang kita pilih itu. Apakah gubernur itu dalam menurut hati kecil kita memang layak untuk memimpin kita? Orang-orang pandai ini kan orang Aceh orang-orang pandai, carong-carong mendum kan, sampai dipimpin menurut dia dipimpin oleh orang Bangai yang selalu mementingkan kelompok-kelompoknya. Ini yang sampai terjadi. Maka baik tentera agam, tentera inong, dan urung-urung KPA sekalipun, dari partai-partai manapun, jalur ulama, jalur mahasiswa, bersatu padu, kita ambil satu kesimpulan bersama, pilihlah calon gubernur yang betul-betul membanggakan atas kepandaiannya di bidangnya, dan di situ yang ada kekuatan syariahnya, ilmu agamanya. Jadi saya pikir itu pesan saya. Demikianlah. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh.